warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya Ratmiati, MPD calon guru penggerak angkatan 8. Sudah bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pagar Landong. Beliau adalah Ibu Hesti Widianti, MPD. Selamat siang Ibu Hesti. Selamat siang, Bu Mimi. Apa kabar Bu Hesti? Alhamdulillah sangat baik. Ya, terima kasih. Mohon izin atas waktunya Ibu Hesti mengganggu. Saya akan berbincang-bincang dengan Ibu terkait dengan pemetaan aset yang ada di sekolah. Bagaimana ini Ibu Hesti selaku kepala sekolah dalam mengidentifikasikan aset yang ada di sekolah atau sumber daya yang ada di sekolah? Sebagai kepala sekolah tentunya saya memiliki tugas penting dalam mewujudkan visi misi sekolah yang saya pimpin. Salah satu keterampilan yang harus saya miliki sebagai pemimpin pembelajaran adalah tentang bagaimana mengelola aset sekolah agar dapat dimanfaatkan dengan optimal dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Pendekatan yang saya gunakan untuk mengidentifikasi sumber daya sekolah adalah pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, yang mana pendekatan ini menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri, sehingga dengan demikian hasil yang diharapkan ini akan lebih berkelanjutan. Nah, cara mengidentifikasi aset sumber daya yang ada di sekolah, saya mulai dengan identifikasi segala sumber daya yang ada di sekolah melalui pengamatan, melihat data aset sekolah, kemudian kami kelompokkan dalam 7 aset modal. Modal yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia ini merupakan modal yang sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Adapun modal manusia yang dimiliki oleh SD Negeri 1 Pagerendong, yang pertama adalah kepala sekolah atau saya sendiri, kemudian ada pengawas sekolah, kemudian ada dewan guru, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa ya, dan juga masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini untuk SD Negeri 1 Pagerendong, yang pertama adalah keyakinan sekolah atau visi misi sekolah. Kemudian yang kedua kita punya komunitas praktisi di sekolah. Kemudian yang ketiga kita juga mengikuti kegiatan kelompok kerja kepala sekolah. Kita juga mengikuti kegiatan organisasi seperti di PGRI, kemudian di IGI, dan kita juga bekerja sama dengan komunitas budaya untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan juga kita bekerja sama dengan Kuaran atau Parti Ranting Kecamatan Kaligondang serta komite sekolah. Nah, kemudian SD Negeri 1 Pagerendong ini memiliki kerjasama dengan dinas-dinas terkait dan berbagai komunitas masyarakat seperti Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Perpusda. Kita juga ada kerjasama sister school dengan Sekolah Republik Indonesia Tokyo, dan juga dengan Dudi. Di antaranya ada Hira Rajut, kemudian ada Umi Kunik, ini untuk pengembangan profil pelajar Pancasila. Kita memanfaatkan komunitas-komunitas yang ada di sekitar sekolah dan juga dunia usaha, diantaranya itu tadi ada Umi Kunik dan ada Hira Rajut. Nah, kemudian aset selanjutnya adalah aset fisik atau modal fisik ya. Kita punya bangunan sangat lengkap, punya 6 ruangan untuk 6 rombel belajar, kemudian ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ada perpustakaan, ada toilet juga, ada dapur, dan juga ada kantin sekolah. Nah, kemudian dari segi infrastruktur, ini kami memiliki sumber air bersih yang cukup untuk sekolah. Nah, walaupun ketika di musim kemarau kita agak kekurangan air ya, tetapi untuk kegiatan di sekolah masihlah cukup. Nah, di sekolah juga memiliki kebun-kebun sekolah dan taman-taman kelas yang bisa untuk penghijauan di sekolah. Kemudian ada berbagai jenis tanaman hias ataupun tanaman obat yang ada di sekolah, serta tanaman perindang yang bisa menyejukkan sekolah. Dari segi modal finansial, kita memiliki dana yang berasal dari dana BOSP atau bantuan operasional
sekolah satuan pendidikan BOSP ya, bantuan operasional satuan pendidikan. Kemudian ada juga dari donatur walaupun tidak tetap dan tidak mengikat. Kemudian ada juga dari sumbangan wali siswa apabila diperlukan. Nah kemudian selain itu juga ada modal politik ya. Modal politik kita memberikan kebebasan seluas-luasnya pada guru ini untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga sekolah ini bekerja sama dengan beberapa komunitas budaya, beberapa dunia usaha dan dunia industri, kemudian juga dinas pariwisata dengan perpustakaan daerah, kemudian juga dengan puskesmas, dengan koramil ya. Kemarin juga dengan polsek kita mengadakan seminar anti kekerasan seksual, seminar anti perundungan, dan juga bahaya narkoba. Nah, kemudian dari modal agama atau modal budaya. Nah, ini kebetulan SD Negeri 1 Pagerendong itu sekolah dengan siswa yang agamanya itu mayoritas muslim, jadi tidak ada siswa yang beragama lain selain muslim, sehingga ini memudahkan kami sebagai aset kami untuk membelajarkan siswa mendalami agama yang memang hanya satu, sehingga bisa kita kerjasama dengan TPQ ataupun dengan takmir masjid supaya ada keberlanjutan dari kegiatan yang ada di sekolah. Nah kemudian pada modal agama dan budaya ya Bu ya, budayanya ya kita tadi sudah saya sampaikan ada kerjasama dengan Umah Wayang dan Umah Subung, di mana dua komunitas ini bergerak di bidang sosial dan budaya. Nah sepertinya itu saja yang kita identifikasi Bu Mami terkait dengan modal-modal yang ada di sekolah yang tentunya kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Bu, terima kasih. Tentunya dalam Ibu tadi mengidentifikasikan aset yang ada di sekolah, tentunya Ibu menemukan kendala atau tantangan dalam mengidentifikasikan itu. Apakah menemukan tantangan itu, ada tantangannya? Ya. Ketika kami mau mengidentifikasi modal-modal yang ada di sekolah, ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi Bu. Utamanya adalah kendala waktu, di mana saya juga banyak kegiatan, guru juga ada kegiatan, sehingga untuk menemukan waktu yang kita sama-sama longgar itu sulit, padahal memetakan aset ini dan juga bagaimana aset ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan sekolah itu membutuhkan diskusi waktu yang bersama-sama, waktu yang tidak sedikit, sehingga mungkin kendalanya adalah itu, dan bagaimana kita mengelompokkan aset-aset ini masuk ke 7 aset, yang mana ini yang modal fisik, apa yang modal infrastruktur gitu ya, atau yang modal sosial kah, ataukah ini masuk pada modal budaya gitu ya. Nah itu mengelompokkan ini juga mungkin menjadi tantangan untuk kami gitu ya. Pastinya ya. Kita dalam memetakan aset pasti menemukan, walaupun memang waktu kita memang sangat terbatas gitu. Lalu gimana nih perasaan Ibu ketika mengidentifikasikan aset itu berhasil gitu, berhasil dalam mengidentifikasikan aset itu, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya tentunya saya merasa termotivasi ya, dan juga terinspirasi. Ternyata ada banyak hal yang tidak saya pikirkan, ternyata malah justru itu menjadi aset yang bisa kita maksimalkan sepenuhnya untuk kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Awalnya saya itu sangat pesimis dengan sarana prasarana yang terbatas, tetapi kita harus melaksanakan kegiatan yang cukup banyak dan mungkin membutuhkan dana yang tidak sedikit. Cukup pesimis apakah ini kegiatan akan dapat berjalan dengan lancar. Nah ternyata begitu kita bersama-sama melakukan identifikasi terkait dengan aset-aset yang kita punya, ternyata banyak nih yang tidak kita pikirkan,
ternyata kita punya dan bisa kita maksimalkan untuk kegiatan program-program yang ada di sekolah. Jadi saya merasa termotivasi, saya juga merasa terinspirasi untuk ini bisa untuk kegiatan ini gitu ya. Ada inspirasi yang dan ide-ide yang banyak di kepala saya, dan nantinya kita akan bersama-sama melaksanakan program-program yang mungkin yang mungkin membutuhkan aset-aset tersebut yang sudah kita petakan gitu. Iya, mungkin hal itu sama dengan perasaan saya ketika saya mendapatkan modul di ini ya tentang aset itu. Saya juga merasa ternyata itu aset bukan hanya yang ada di sekolah, yang termasuk di kantor gitu ya. Ternyata di luar sana banyak sekali gitu ya Bu ya. Seperti tadi Bu katakan, di luar sana banyak sekali yang belum diketahui. Kemudian bagaimana nih kalau Ibu dalam mempertimbangkan aset atau sumber daya itu sebagai kepala sekolah itu kan pasti akan mempertimbangkan. Ya, pertimbangan saya ketika memetakan aset-aset tentunya melihat dari segi manfaat ya, manfaatnya untuk sekolah, untuk pembelajaran, untuk program-program yang kita laksanakan. Kemudian dari segi kerjasamanya, bisakah diajak untuk bekerja sama? Kalau tidak bisa kan percuma saja sudah kita kelompokkan menjadi aset yang bisa kita manfaatkan, tapi ternyata tidak bisa diajak kerjasama, itu juga merupakan pertimbangan. Kemudian selain itu juga perannya itu akan menjadi apa untuk pengembangan sekolah. Nah, ini 3 hal yang menjadi pertimbangan untuk saya. Iya. Baik. Terakhir nih ya Bu, apa ada hal-hal yang lain mungkin Bu yang mungkin dapat dijadikan sebagai sumber daya di sekolah ini yang mungkin belum masuk dalam program-program yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu? Ya, yang terfikirkan oleh saya setelah mengidentifikasi modal-modal tersebut yang belum masuk, mungkin ini ya alumni alumni ya, memanfaatkan alumni untuk bisa turut mengembangkan sekolah, karena memang untuk alumni ini di SD Negeri 1 Pagerendong belum terlihat siapa-siapa itu wujudnya, paguyubannya dan kiprahnya di sekolah itu belum terlihat. Padahal ini sudah dari zaman dahulu gitu ya. Dari 1950. Bagus sekali. September 1950, tetapi sampai sekarang kiprahnya untuk sekolah alumni ini belum terlihat. Nah, mungkin ini perlu kita sosialisasikan dengan warga masyarakat, utamanya alumni SD Negeri 1 Pagerendong, agar mau peduli dengan sekolahan. Nah, kemudian selain alumni juga yang belum dilaksanakan sekolah ini memanfaatkan modal masyarakat sekitar ya, masyarakat sekitar atau wali siswa ini untuk menjadi inspirator, guru tamu mungkin ya, guru tamu di kelas yang bisa mengembangkan memberikan motivasi, inspirasi, menginspirasi anak-anak. Oh, ternyata profesi ini ternyata menyenangkan ya, ternyata bisa mensejahterakan, seperti itu kan. Mungkin itu yang belum dilaksanakan di SD Negeri 1 Pagerendong. Iya, baik. Semoga impian-impian yang belum terlaksana nanti bisa kedepannya bisa dilaksanakan ya, agar kita di sini memiliki aset yang sangat luar biasa. Siap. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Ami. Sukses. Terima kasih. Demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah terkait dengan pemetaan aset atau sumber daya manusia. Saya Ratmiati, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.